أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون صدق الله العظيم. Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya, agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan demikian itu, melainkan dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui. Sesungguhnya pada pergantian malam dan siang, dan pada apa yang diciptakan Allah di langit dan di bumi, pasti terdapat tanda-tanda kebesarannya bagi orang-orang yang bertakwa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan dialah yang maha agung. Surat 10 namanya surat Yunus, ayat 5 sampai ayat 6. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdu lillahi rabbil alamin. Bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah. Alhamdulillah kami dari bumi Kota Baru Ndriyorejo Gresik menyapa diri kita dan keluarga besar kita dan seluruh kaum muslimin, kaum muslimat untuk senantiasa mencintai Al-Quranul Karim dengan cara membacanya, menghafalnya, melihat maknanya, mengamalkan isi kandungannya, serta mendakwahkannya. Mudah-mudahan dengan wasilah ini Allah Subhanahu wa ta'ala mentakdirkan kita bisa senantiasa berhaqqa tilawatih, berhaqqa tuqatih, dan berhaqqa jihadih. Doa-doa kita, Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Amin ya rabbal alamin.
Hari ini hari Sabtu, tanggal 4 di bulan Mei 2024 Miladiah, 1445 Hijriah. Selamat kepada anak-anak kami yang tadi barusan melaksanakan munakosah di tingkat jilid dan tingkat hafalannya. Dengan doa-doa kita, mudah-mudahan anak-anak kami ini melalui metode Al-Falah mendidik Islami dan menang utama. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita kemenangan, kejayaan, sehat walafiat, selamat dunia akhirat. Nanti bisa dilihat di surat 23 ayat 1 sampai ayat 11. Kita lanjutkan kajian kita di surat 10, namanya surat Yunus. Ayatnya ayat 5. Ayat ini menerangkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan langit dan bumi dan yang bersemayam di atas arasnya. Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya. Matahari dengan sinarnya merupakan sumber kehidupan, sumber panas dan tenaga yang dapat menggerakkan makhluk-makhluk Allah yang diciptakannya. Dengan cahaya, manusia dapat berjalan dalam kegelapan malam dan beraktivitas di malam hari. Mudah-mudahan ayat-ayat Allah yang tersirat di alam raya ini, di bumi dan isinya semua adalah ayat-ayat Allah, dan kita mampu untuk memahaminya dan mengambil hikmahnya. Jadi kalau waktu malam dikenal dengan gelap, kita harus berhati-hati karena di waktu malam itu tantangan kita juga banyak yang harus kita perhatikan. Kita harus menyalakan lampu, kita harus berhati-hati dan lain sebagainya. Dan ini merupakan pelajaran bagi kita betapa pentingnya yang namanya ilmu itu sebagai cahaya agar kita mampu diterangi dalam hidup kita, keluarga besar kita, dan umat ini. Dan juga siang hari yang begitu panas dan terang gamblangnya, lalu di lalu lintas kita, walaupun di siang hari kita tetap menyalakan lampu kita, ini mengandung hikmah. Jadi marilah yang namanya cahaya hati, cahaya Al-Quran ini harus senantiasa bercahaya sehingga bisa menerangi langkah-langkah hidup kita yang akan membimbing ucapan, hati, perbuatan kita untuk senantiasa berada di jalan yang benar. Kita lihat di lalu lintas kita, ada marka jalan dan lain sebagainya, dan banyak tanda-tanda yang harus kita perhatikan. Demikian pula kita harus mengenal yang namanya jalan yang kita lalui itu, apakah jalannya mulus ataukah jalannya berlubang, licin dan lain sebagainya. Kesemuanya kita harus waspada agar perjalanan kita aman dan selamat sampai tujuan. Senantiasa kita basahi hati kita,
pikiran kita sertai dengan David, yaitu dzikir, fikir, ikhtiar, dan tawakal. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu manfaat. Mudah-mudahan kerja kita menjadi kerja yang baik, sehingga akan menghasilkan harta benda yang dimana harta benda itu barokah, sehingga bermanfaat bagi diri kita, keluarga besar kita, dan sebagian untuk zakat, infak, sedekah, sehingga itu sangat berguna bagi kehidupan kita. Ayat ini membedakan antara cahaya yang dipancarkan matahari dan yang dipantulkan oleh bulan. Yang dipancarkan oleh matahari disebut sinar, sedang yang dipantulkan oleh bulan disebut nur atau cahaya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا. Dan di sana Dia menciptakan bulan yang bercahaya dan menjadikan matahari sebagai pelita yang cemerlang. Surat Nuh ayat 16. Jadi marilah kita ini belajar dan mengambil hikmahnya. Ada yang namanya matahari, ada yang namanya bulan, ada yang namanya bintang. Itu adalah lambang-lambang kebaikan untuk kita. Jadi kalau kita lihat betapa hebatnya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hikmah-hikmah kepada kita agar kita senantiasa bersinar, agar kita senantiasa bercahaya, agar kehidupan ini lebih bermakna. Dari ayat-ayat ini dipahami bahwa matahari memancarkan sinar yang berasal dari dirinya sendiri, sebagaimana pelita memancarkan sinar dari dirinya sendiri, yakni dari api yang membakar pelita itu. Lain halnya dengan bulan yang cahayanya berasal dari pantulan sinar yang dipancarkan matahari ke permukaannya, kemudian sinar itu dipantulkan kembali berupa cahaya ke permukaan bumi. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. La haula wala quwata illa billahil aliyyil adim. Matahari dan bulan adalah dua benda langit yang banyak disebut dalam Al-Quran. Kata bulan terdapat 27 ayat dan matahari disebut dalam 33 ayat. Seringkali kedua benda ini disebut secara bersamaan dalam satu ayat, sejumlah 17 ayat yang menyebut matahari dan bulan secara beriringan. Biasanya ayat yang menyebut matahari dan bulan secara beriringan adalah ayat yang menjelaskan aspek kauniyah dari kedua benda langit ini. Di dalam 3 ayat, kedua benda langit ini disebut bersamaan dengan bintang, benda langit lainnya. Ayat 5 surat Yunus di atas adalah contoh ayat yang menyebutkan matahari dan bulan secara beriringan. Ayat ini mengisyaratkan 3 aspek penting dari terciptanya matahari dan bulan. Pertama, dalam ayat ini Allah menyebut matahari dan bulan dengan sebutan yang berbeda, meskipun kedua benda langit ini
sama-sama memancarkan cahaya ke bumi. Namun sebutan cahaya dari keduanya selalu disebut secara berbeda. Pada ayat ini matahari disebut dengan sebutan diya dan bulan dengan sebutan nur. Hal ini untuk membedakan sifat cahaya yang dipancarkan oleh kedua benda ini. Dewasa ini ilmu pengetahuan telah menunjukkan bahwa cahaya matahari berasal dari reaksi nuklir yang menghasilkan panas yang sangat tinggi dan cahaya yang terang benderang. Sementara itu cahaya bulan hanya berasal dari pantulan cahaya matahari yang dipantulkan oleh permukaan bulan ke bumi. Istilah yang berbeda ini menunjukkan bahwa memang Al-Quran berasal dari Allah Sang Pencipta, karena pada waktu Al-Quran diturunkan, pengetahuan manusia belum mencapai pemahaman seperti ini. Di ayat yang lain matahari disebut sebagai siraj atau lampu dan bulan disebut sebagai munir atau cerah berbinar-binar. Allah berfirman, Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujaw wa ja'ala fiha sirajaw wa qamaram munira. Maha suci Allah yang menjadikan di langit gugusan-gugusan bintang dan Dia menjadikan padanya siraj atau matahari dan bulan yang bercahaya. Surat Al-Furqan ayat 61. Wa ja'alal qamara fihinna nuran wa ja'ala syamsa siraja. Dan Allah menciptakan padanya bulan sebagai cahaya dan menjadikan matahari sebagai pelita yang cemerlang. Surat Nuh ayat 16. Lebih tegas lagi dari ayat lain matahari disebut sebagai siraj dan wahaj terang membara. Wa banaina fawqakum sab'an shidada wa ja'alna siraja wahhaja. Dan kami bangun di atas kamu 7 buah langit yang kokoh dan kami jadikan pelita yang amat terang atau matahari. Surat An-Naba ayat 12-13. Kedua penegasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa matahari dan bulan senantiasa berada pada garis edar tertentu. Garis edar ini tunduk pada hukum yang telah dibuat Allah, yaitu hukum gravitasi yang mengatakan bahwa ada gaya tarik-menarik antara dua benda yang memiliki massa besarnya. Gaya tarik-menarik ini berbanding lurus dengan massa dan kedua benda tersebut dan berbanding terbalik dengan jarak antara keduanya. Adalah Newton yang memformulasikan hukum gravitasi pada abad ke-18. Perhitungan menggunakan hukum gravitasi ini telah berhasil menghitung secara akurat garis edar yang didahului oleh bulan ketika mengelilingi bumi maupun bumi ketika mengelilingi matahari. Hukum gravitasi inilah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Dia berfirman di surat Al-A'raf ayat 54. Dia ciptakan matahari, bulan dan bintang-bintang tunduk kepada perintahnya. Matahari, bulan dan bintang tunduk kepada ketentuan Allah, yakni hukum gravitasi yang mengendalikan gerak benda. Di berbagai ayat lain sering disebut bahwa Allah lah yang telah menundukkan bulan dan matahari bagi manusia. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Lihat nanti di surat Ar-Ra'du ayat 2, surat Ibrahim ayat 33, surat An-Nahl ayat 12,
Surat Luqman ayat 29, Surat Fatir ayat 13, Surat Az-Zumar ayat 5. Yang dimaksud adalah bahwa Allah lah yang telah menetapkan bahwa matahari dan bulan serta bintang-bintang tunduk kepada hukum gravitasi yang telah Dia tetapkan. Ketiga, ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang garis edar yang teratur dari bulan dan matahari dimaksudkan agar supaya manusia mengetahui perhitungan tahun dan ilmu hisab. Bisa dibayangkan seandainya bulan dan matahari tidak berada pada garis edar yang teratur, atau dengan kata lain beredar secara acak, bagaimana kita dapat menghitung berapa lama waktu 1 tahun atau 1 bulan? Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih, yang telah menetapkan segalanya bagi kemudahan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Tabarakalladzi ja'ala fis samai burujaw wa ja'ala fiha sirajaw wa qamaram munira. Maha suci Allah yang menjadikan di langit gugusan bintang, dan Dia juga menjadikan padanya matahari dan bulan bersinar. Surat Al-Furqan ayat 61. Dalam hakikat dan kegunaannya terdapat perbedaan antara sinar matahari dan cahaya bulan. Sinar matahari lebih keras dari cahaya bulan. Sinar matahari itu terdiri atas 7 warna dasar, sekalipun dalam bentuk keseluruhannya kelihatan berwarna putih, sedang cahaya bulan adalah lembut dan menimbulkan ketenangan bagi orang yang melihat dan merasakannya. Demikian pula kegunaannya. Sinar matahari seperti disebutkan di atas adalah sumber hidup dan kehidupan, sumber gerak tenaga dan energi, sedang cahaya bulan adalah penyuluh di waktu malam. Tidak terhitung banyak kegunaan dan faedah sinar matahari dan cahaya bulan itu bagi makhluk Allah pada umumnya dan bagi manusia pada khususnya. Semuanya itu sebenarnya dapat dijadikan dalil tentang adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa bagi orang-orang yang mau menggunakan akal dan perasaannya. Allah menerangkan bahwa Dia telah menetapkan garis edar dari bulan dan menetapkan manzilah-manzilah atau tempat-tempat bagi perjalanannya pada tiap malam. Bulan melalui suatu manzilah sejak dari manzilah pertama sampai manzilah terakhir memerlukan waktu antara 29 atau 30 malam atau disebut 1 bulan. Dalam sebulan itu bulan hanya dapat dilihat selama 27 atau 28 malam. Sedang pada malam-malam yang lain bulan tidak dapat dilihat. Allah berfirman, Wal qamara qaddarnahu manazila hatta adakal urjunil qadim. Dan telah kami tetapkan tempat peredaran bagi bulan, sehingga setelah ia sampai tempat peredarannya yang terakhir, kembalilah ia seperti bentuk tandan yang tua.
Surat Yasin ayat 39. Maksud ayat ini ialah bulan itu pada awal bulan adalah kecil berbentuk sabit. Kemudian setelah melalui manzilah ia bertambah besar sampai menjadi purnama. Setelah itu kembali berangsur-angsur kecil dan bertambah kecil yang kelihatan seperti tandan yang melengkung. Akhirnya menghilang dan muncul kembali pada permulaan bulan. Allah berfirman, Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan. Surat Ar-Rahman ayat 5. Allah menciptakan bulan dan menjadikannya beredar, menjalani garis edar dalam manzilahnya, agar dengan demikian manusia dengan mudah mengetahui bilangan tahun, perhitungan waktu, perhitungan bulan, penentuan hari, jam, detik, dan sebagainya, sehingga mereka dapat membuang rencana untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk masyarakat, untuk agamanya, serta rencana-rencana lain yang berhubungan dengan hidup dan kehidupan sebagai anggota masyarakat dan sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا. Dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda kebesaran kami. Kemudian kami hapuskan tanda malam dan kami jadikan tanda siang itu terang benderang, agar kamu dapat mencari karunia dari Tuhanmu, dan agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu, dan segala sesuatu telah kami terangkan dengan jelas. Surat Al-Isra ayat 12. Dengan mengetahui perhitungan tahun, waktu, hari, dan sebagainya, dapatlah manusia menetapkan waktu-waktu sholat, waktu puasa, waktu menunaikan ibadah haji, waktu turun ke sawah, dan sebagainya. Allah menciptakan matahari bersinar dan bulan bercahaya, yang bermanfaat bagi hidup dan kehidupan semua makhluk itu adalah berdasarkan kenyataan, keperluan, dan mempunyai hikmah yang tinggi. Dan Allah menerangkan tanda-tanda kekuasaannya itu kepada orang-orang yang mau menggunakan akal pikirannya dengan benar, dan kepada orang-orang yang mau mengakui kenyataan dan beriman berdasarkan bukti-bukti yang diperolehnya itu. Tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Allah ini tidak akan berfaedah sedikit pun bagi orang-orang yang tidak mau mencari kebenaran, yang hatinya dipenuhi oleh rasa dengki dan rasa fanatik kepada kepercayaan yang telah dianutnya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, la haula wa la quwata illa billahil aliyil adim. Ayat yang ke-6 dari surat Yunus. Pada ayat ini Allah menjelaskan tanda-tanda kekuasaannya yang lain, yaitu pertukaran malam dan siang. Walaupun pertukaran dengan arti pergantian malam dan siang itu disebabkan oleh perputaran bumi mengelilingi sumbunya. Perbedaan panjang malam dan siang disebabkan letak suatu tempat di bagian bumi yang disebabkan oleh pergeseran sumbu bumi itu, dan 23
setengah derajat dari putaran jalannya atau garis edar serta peredaran bumi keliling matahari. Di samping perputaran malam dan siang itu, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjelaskan bahwa di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Allah menciptakan di langit dan di bumi aneka ragam benda seperti benda cair, benda padat, udara, tumbuh-tumbuhan dan binatang, guruh, petir, angin, semuanya itu merupakan bukti dan tanda kebesaran dan kekuasaan Allah bagi orang yang mau bertakwa kepadanya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah yang Maha Rahman, ya Allah yang Maha Rahim, doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum muslimin, kaum muslimat yang masih hidup. Berikanlah kepada kami panjang umur bil barokah wa bi taatillah, sihah wal afiyah, wafatkan kelak kami dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah yang Maha Rahman, ya Allah yang Maha Rahim, doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum mukminin, kaum mukminat yang sudah wafat, ayah dan ibunda kami, dan seluruh guru-guru kami, dan seluruh para sahabat-sahabat setia kami di Lembaga Pendidikan Al-Falah Surabaya, seluruh ustadzahnya, seluruh siswa-siswi, dan juga Bapak Ibu wali murid yang sudah wafat meninggalkan kami dalam keadaan beriman, dan juga seluruh para presiden kami, para menteri kami, dan seluruh para pahlawan-pahlawan kami, dan seluruh warga bumi ini yang sudah wafat dalam keadaan beriman. Doa-doa kami untuknya, Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wan ni'mah wal jannah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.